tidak bisa kita biarkan PKB hanya main-main klaim untuk dapat suara. Kalau mau dapat suara, dia harus bekerja secara rasional, memberikan maslahat dan nyata kepada rakyat. Wacana pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, koalisi Gerindra dan PKB masih menjadi teka-teki besar untuk bisa bersatu. Gerindra sudah deklarasi untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden 2024. Namun Prabowo belum mengumumkan siapa pasangan calon wakil presidennya. Meskipun Gerindra sudah deklarasi koalisi dengan PKB, ada kemungkinan Prabowo harus berpikir berkali-kali untuk berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Khawatir akan jeblok lagi di Pilpres 2024. Mengingat Muhaimin Iskandar masih memiliki banyak kendala dan pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan agar bisa mengangkat elektabilitas suaranya. Jika tidak, potensi suara Prabowo jeblok di Pilpres 2024 sangat terbuka jika dia menggandeng Muhaimin Iskandar. Saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Beberapa kendala Muhaimin Iskandar itu antara lain: pertama, kasus dugaan korupsi di KPK yang dikenal dengan kasus Kardus Durian. Kasus Kardus Durian ini menyeret nama Muhaimin Iskandar dan hingga kini belum tuntas. Jika kasus itu berlanjut saat Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden, diprediksi akan sangat berpengaruh pada jebloknya suara Prabowo. Kedua, kurang akurnya Muhaimin Iskandar atau PKB dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Sahut atau Gus Yahya. Akibat perseteruan PKB dengan NU ini, NU secara organisasi tidak mengarahkan umatnya untuk memilih PKB atau Muhaimin Iskandar. Padahal masa NU adalah masa kultural pemilih PKB. Ketiga, perseteruan antara Muhaimin Iskandar dengan keluarga Gus Dur, karena Muhaimin dinilai telah mengkhianati Gus Dur sebagai pendiri PKB. Akibatnya, Yeni Wahid, putri Gus Dur, sudah mengarahkan massa Gus Durian atau para pengikut Gus Dur untuk tidak memilih Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang, tetapi mengarahkan pilihannya ke Anies Baswedan. Instruksi Yeni Wahid ke massa Gus Durian ini menjadi perlawanan terbuka antara Muhaimin Iskandar yang disebut-sebut terseret kasus Kardus Durian di KPK, hingga memunculkan istilah Gus Durian melawan Kardus Durian. Oh, PKB saya nggak tahu karena saya sekarang sudah nggak jadi bagian dari PKB pada saat ini. Saya PKB Gus Dur, bukan PKB Caimin. Menghimbau agar politisi yang surveinya nggak terlalu ngangkat, nggak usah terlalu ngotot. Saya rasa yang paling utama ya, Ketua PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi berseberangan dengan NU. Kasihan umat di bawah. Bisa jadi tiga kendala ini pula yang membuat Prabowo Subianto harus berpikir 1000 kali untuk menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Bisa jadi Prabowo khawatir akan jeblok suaranya.
karena menjadi ikut terlibat perseteruan dengan kalangan NU, sehingga Prabowo belum mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Apakah Prabowo Subianto benar-benar akan menggandeng Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024, atau dia lebih memilih menggandeng tokoh lain untuk menghindari suaranya jeblok? Atau Prabowo akan menggandeng tokoh lain seperti Khofifah Indar Parawansa, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau tokoh lain? Kita tunggu dinamika politik yang terus berkembang.